Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Fuad Abdul Baki dengan NPM 23070511021. Di sini saya akan membuat video untuk ujian akhir praktikum basis data untuk memenuhi tugas individu terakhir. Di sini temanya sistem toko online. Latar belakangnya, dalam era digital, toko online semakin populer karena menawarkan kemudahan bagi pelanggan untuk membeli produk tanpa harus datang ke toko fisik. Sebuah toko online membutuhkan sistem basis data untuk mengelola produk, pelanggan, pesanan, serta laporan penjualan. Sistem ini harus efisien, terstruktur, dan mudah digunakan oleh admin untuk mendukung operasional harian. Terus tujuan sistemnya ini mengelola data produk kategori seperti produk, kategori, dan stok. Terus mempermudah pelanggan dalam melakukan transaksi pembelian, mencatat setiap pesanan beserta rincian pembelian, memberikan akses bagi admin untuk memproses pesanan dan memantau operasional toko, menyediakan laporan penjualan berdasarkan kategori produk dan total pendapatan. Lalu di sini ada desain IRD-nya. Nah, hubungan antar tabelnya itu jenis hubungan one to many itu untuk tabel kategori produk dan produk. Untuk kategori produk dan produk itu kita pakainya one to many. Yaitu satu kategori produk dapat memiliki banyak produk di tabel produk. Sebagai contoh, kategori produk elektronik dapat memiliki produk seperti laptop, smartphone, atau televisi. Nah, terus diimplementasikan dengan menggunakan kolom ID kategori sebagai foreign key di tabel produk yang merujuk pada primary key ID kategori di tabel kategori produk. Lalu hubungan antara tabel pelanggan dan pesanan itu one to many. Pelanggan dan pesanan one to many. Satu pelanggan dapat melakukan banyak pesanan di tabel pesanan. Contoh, pelanggan dengan nama Indra dapat memesan produk yang berbeda. Diimplementasikan dengan kolom ID pelanggan sebagai foreign key di tabel pesanan yang merujuk pada primary key di ID pelanggan di tabel pelanggan. Lalu hubungan antara admin dan pesanan itu one to many. Satu admin bertanggung jawab untuk memproses banyak pesanan di tabel pesanan. Misalnya admin bernama admin Indra dapat menangani beberapa pesanan pada hari yang sama atau hari yang berbeda. Diimplementasikan dengan kolom ID admin sebagai foreign key di tabel pesanan yang merujuk pada primary key di tabel admin. Lalu tabel pesanan dan tabel pelanggan admin. Tabel pesanan berfungsi sebagai penghubung antara pelanggan dan admin karena setiap pesanan memiliki pelanggan yang melakukan pemesanan dan admin yang memproses pesanan. Tabel pesanan menghubungkan informasi pelanggan dan admin dalam satu transaksi pemesanan. Lalu di sini ada entitas utama dan relasi. Produk menyimpan informasi produk yang dijual di toko. Kategori produk mengelompokkan produk berdasarkan jenisnya. Pelanggan menyimpan informasi pelanggan yang terdaftar di toko. Pesanan mencatat transaksi pembelian yang dilakukan pelanggan. Admin itu operator yang mengelola toko online. Kalau ini tadi udah. Terus di sini tabel produk. Nanti kita buat tabel produk di basis datanya. Di sini ada kolom tipe data dan keterangan. ID produk itu primary key, nama produk itu varchar, harga itu desimal, stok itu in, ID kategori itu in. Langsung aja ke contoh tabelnya. Nah, di sini yang pertama itu kita buat dulu tabel database dengan nama toko online. Nah, lalu kita membuat tabel untuk admin. Itu create tabel admin, ID admin sebagai primary key dan nama admin sebagai mandatory atau default. Nah, terus kita buat lagi tabel kategori untuk kategori produk. Di sini tabel kategori produk itu create tabel kategori produk, ID kategori sebagai primary key, nama kategori varchar. Lalu kita buat tabel untuk pelanggan, ID pelanggan sebagai primary key-nya, nama pelanggan, varchar. Di sini ada email, varchar, nomor HP, varchar. Ini semuanya ini not null, jadi bisa diisi. Lalu kita buat tabel pesanan, create tabel pesanan, ID pesanan sebagai primary key, ID pelanggan, ID admin, tanggal pesanan, total harga, nah terus foreign key-nya ID pelanggan dan ID admin. Terus kita buat tabel produk, create tabel produk, ID produk sebagai primary key, nama produk, harga, stok,
ID kategori. Nah, foreign key-nya itu ID kategori dari tabel kategori produk. Nah, di sini kita melakukan insert into pada tabel admin untuk mengisi data admin. Misalnya di sini. Nah, di sini sudah ada isinya. Nah, itu tadi kita sudah melakukan yang namanya insert into. Nah, terus di sini kita lakukan juga insert into pada kategori produk. Lalu insert into pada tabel produk. Lalu insert into pada tabel pelanggan. Terus insert into pada tabel pesanan. Terus nah udah. Nah, sekarang saya akan mencontohkan penggunaan query-query atau function-function yang telah dipelajari selama satu semester. Misal di sini saya ingin mengubah admin Nilam ini menjadi admin Fuad. Nah, itu caranya kita tinggal update, terus kita masukin nama tabelnya. Admin set nama underscore admin, terus value-nya terus ID si Nilamnya itu berapa, ID admin Nilamnya itu berapa, ID underscore admin. Tadi kan ID admin si admin Nilam itu 2, jadi kita ketikkan 2, lalu kita go. Nah, maka yang tadinya admin Nilam menjadi admin Fuad itu untuk query update. Lalu kita sekarang ke produk. Terus di sini saya ingin menampilkan data-data pada kolom tertentu. Misalnya saya ingin menampilkan saya ingin menampilkan kolom ID produk, nama produk, dan harga dari tabel produk. Kita go. Nah, maka yang akan tampil hanya ID produk, nama produk, dan harganya. Lalu saya ingin menambahkan, di sini kan dia cuma ada ID produk, nama produk, harga, dan stok. Nah, di sini saya ingin menambahkan kolom lagi untuk berat dan garansi. Berarti di sini kita menggunakan query alter table. Kita tambahin, kita tulis produk, nama tabelnya, terus kita add, terus kita masukin yang mau kita buat. Di sini saya ingin membuat berat. Terus berat itu varchar aja karena dia ada angka dan huruf. Varchar 11. Lalu add garansi. Lalu kita go. Terus kita lihat lagi. Nah, maka sudah ada kolom berat dan garansi. Nah, sekarang saya ingin mengisi supaya laptop gaming ini memiliki berat 2 kilo dan garansinya itu 3 tahun. Jadi kita menggunakan query update produk set, kita tulis berat, kita isi value-nya, beratnya 2 kilo. Lalu kita isi garansi
informasinya. Berat garansi selama 3 tahun. Password kita mengubah, karena tadi laptop gaming berada di ID 1, maka kita menggunakan where ID produk sama dengan nah, maka si laptop gaming itu sudah mempunyai kolom berat dengan isi beratnya itu 2 kilo dan garansinya itu 3 tahun. Kalau saya mau nambahin yang di headset Bluetooth juga sama kayak tadi, kita tinggal update lagi. Oke, produk set nama produk udah lupa namanya. Nama produknya headset Bluetooth. Sorry produk berat skill garansi tahun. ID produk nah, maka udah ada headset Bluetooth juga. Nah, terus di sini saya ingin menampilkan produk secara random itu dengan menggunakan order by run. Di sini saya akan mencontohkan select di sini saya ingin menampilkan ID produk, nama produk, harga, dan harga itu secara random. Order by run, terus limitnya 6. Select ID produk, from limit. Nah, maka dia akan tampil ID produk dan nama produk secara random dengan data 1, 2, 3, 4, 5, 6 karena tadi limitnya 6. Dia akan menampilkan data secara random dengan limitnya 6. Terus saya menampilkan produk ini secara descending atau dari Z ke A.
coba, maka dia dari yang terbesar ke yang terkecil, dari ID produk 10 ke 1. Kalau secara ascending itu berarti dia produk. Sini saya akan menampilkan menampilkan data ID pesanan yang yang memiliki data 3, yang memiliki value-nya 3. Ini contohnya pesanan nah, dia hanya akan menampilkan ID pesanan dengan value 3. Terus ke tabel produk lagi, di sini saya akan menampilkan data dengan operator not, yaitu select from where select from product where nama produk, terus kita masukin value-nya. Saya nggak mau munculin laptop gaming. Kalau udah kita langsung oke aja. Nah, maka semuanya bakal muncul kecuali laptop gamingnya. Terus kalau kita mau menampilkan data dengan operator OR, yaitu salah satu terpenuhi, select from product where nama produk sama dengan laptop. Yang lebih dari 5 kita go. Nah, maka dia akan menampilkan ID produk yang lebih dari 5. Dia akan menampilkan 5 ke atas, jadi dari 6, 7, 8, 9, 10. Nah, terus di sini saya akan menggabungkan si produk ini dengan kategori produk, yaitu menggunakan SQL join, yaitu select nama kategori di tabel kategori produk. Terus from produk inner join kategori produk on produk ID produk dan sama dengan kategori produk. Bisa kita go. Nah, maka dia akan menampilkan si nama kategori produk dengan nama produk. Yang tadinya kan tabel ini kolom ini kepisah, sekarang menjadi satu dengan
query SQL join, inner join. Kalau kita lihat aslinya itu kan di kategori produk tuh cuma ada ID kategori dan nama kategori, sedangkan di produk tuh nggak ada nama kategorinya. Jadi dengan SQL inner join tadi itu dia akan memunculkan dua data yang memiliki nilai yang sama. Mungkin hanya itu video yang dapat saya buat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.